Perkenalkan, nama saya Feiralda Francisca Doodo dengan NIM 2174201018, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi penilaian pada ujian tengah semester 3 tahun 2022 mata kuliah Hukum Pajak. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Namun, pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pola perpajakan masih menggunakan tata cara kolonial Belanda dalam penerapannya, sehingga menyebabkan kebingungan di masyarakat pada saat itu. Dan sistem kolonial ini juga menimbulkan tidak efektifnya pendapatan negara dari sektor pajak. Maka dari itu diperlukan suatu perubahan dalam mengefektifkan sistem perpajakan di Indonesia. B. Rumusan masalah. Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia bekerja dan apa tujuan perpajakan di Indonesia? Bab 2 Pembahasan. A. Definisi pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Fungsi pajak. Fungsi pajak secara umum ada 5, yakni yang pertama, fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kedua, fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Ketiga, stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Keempat, redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, fungsi demokratis. Demokrasi merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. C. Kedudukan hukum pajak. Terdapat 2 kedudukan dalam hukum pajak. Yang pertama, kedudukan sebagai hukum perdata. Yang kedua, kedudukan sebagai hukum publik. Sistem pemungutan pajak. Terdapat 3 sistem dalam pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment system, kemudian self-assessment system, dan withholding system. Baiklah, selanjutnya untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu pilihan yang tepat. UNPI berlokasi di Jalan Walter Monginsidi di lingkungan 6, nomor 129 Bahu, Kota Manado, Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas yang terdiri dari Fakultas Keperawatan, Hukum, Teknik, Sosial Politik, Pertanian, dan juga Sastra. Selain itu, UNPI juga memiliki tenaga pendidik yang berlatar belakang pendidikan S2 dan S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.